Maksud saya begini loh. Maksud saya begini loh, kita sama-sama belajar begitu. Bukan saya lebih pintar dari kalian, tidak. Kayak begitu. Kita sama-sama belajar karena begini bro. Coba kamu berpikir bro ya. Pasti dalam diri kamu mengklaim bahwa Tuhan kamu itu benar. Betul kan? Ya, sama kita. Benar tuh. tidak? Sama kita. Nah, sama. Nah, di dalam diri saya juga saya mengklaim bahwa Tuhan saya itu benar. Tetapi ingat baik-baik, bro. Kita melihat ciptaan cuma satu. Matahari satu, bulan satu, bumi satu. Masa Tuhannya dua? Iya, iya. Berarti ada salah satu tidak benar kan? Nah, disinilah kita kaji. Kalau Tuhan kamu yang benar, saya punya keluarga. Saya butuh hidup yang kekal, berarti saya mengikuti kamu beserta keluarga. Tetapi jika Tuhan kamu yang salah, Tuhan saya yang benar, maka saya sebagai orang beriman itu berhak mengajak kamu untuk kepada Tuhan yang benar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Nah, itu diperintahkan dalam Al-Quran saya. Benar tidak, bro? Benar-benar. Bahkan di Pancasila Ya, satu sudah. itu pun ketuhanan yang Maha Esa itu, Bang. Nah, Esa, oke, ketuhanan yang Maha Esa. Kita kaji ketuhanan yang Maha Esa. Musa, ketika di zaman Musa dia mengatakan begini, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan yang sama Yesus sampaikan. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad. Dikatakan dalam Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Pancasila Tuhan yang Esa. Nah, Kristen dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga di dalam satu? Nah, ayo, dari mana? Iya, kami Dari beriman kepada bapak-bapak gereja, Bang Ludi. Iya, ujung-ujungnya bapak-bapak gereja, betul. Kamu juga. Iya, tapi kan tidak menabrak dalam konteks Tuhan itu Esa, tidak kami tabrak. Tetap kami Coba kita buktikan kalau tidak tabrak. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Pertanyaan saya sama kamu, siapa Tuhan kamu? A. Yesus yang dibaptis Yohanes di Sungai Jordan. B. Roh Kudus menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya? Saya jawab ya, jangan langsung disangga. Itu mereka itu bertiga itu adalah Tuhan, hakikat mereka sama Allah. Jadi kalau Bang Berarti Loading Tuhan bilang, semua, kan? sebentar. Jadi kalau Bang Loading bilang ada tiga Tuhan, kami tidak menganut paham politeisme, yang nanti ada dewa Siwa, ada dewa Zeus, ada dewa Artemis dan lain-lainnya. Tetap makanya dibilang juga Allah itu Esa. Tuhan kami memang Esa, hakikat dia Allah. Firman itu Allah, Roh Kudus itu Allah itu sendiri, hakikatnya. Allah juga Allah Bapa. Itu Tuhan kami. Allah itu Esa, memang betul. Hakikat mereka sama itu bertiga. Mereka itu sama-sama Allah. Pada mulanya firman bersama Allah. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sama. Kami nggak bilang mereka Tuhan ada tiga Tuhan, tidak. Kami monoteisme. Oke, itu dengar baik-baik. Oke, dengar baik-baik. Ketika kamu mengatakan bahwa itu ada tiga dalam satu hakikat, pemahaman kamu hakikat itu apa? Kalau di Islam itu al-hakikatu bila syariat batilan, hakikat tanpa syariat batil. Apa pemahaman kamu tentang hakikat? Coba kita kaji ini dulu, karena fundamental. Apa pemahaman kamu tentang hakikat? Saya analogikan seperti saya manusia lah, Bang Loading ya. Ini kan suara saya terdengar. Tidak boleh. Hakikat itu Ya, tidak boleh pakai analogi. Ya, tapi kan pemikiran saya. Hakikat. Bukan, tidak boleh. Kita pakai data. Tadi Bang Loading tanya menurut kamu. Iya, maksudnya begini, kamu mengatakan saya definisikan hakikat, itu kamu dapat data dari mana? Apa itu hakikat? Definisi hakikat apa? Bentar ya. Kalau Bang Loading tidak mau menurut pemikiran saya, kutanyalah di Google ya. Iya, itu yang saya mau tanya di Google. Tanya di Google, apa itu hakikat?
intisari, dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari segala sesuatu. Kenyataan Yang apa? Yang menurut Bang Loding yang apa betulnya hakikat itu? kenyataan hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya, betul? Oke. Oke aja. Kalau kamu mengatakan Yesus, Roh Kudus dan Bapa itu adalah satu hakikat, maka kamu bertabrakan tidak dengan Lukas 2 nomor 11. Apa bunyinya Lukas 2 nomor 11? Ditabraklah motormu. Lukas 2 nomor 11. Bertabrakan tidak? Coba kamu baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya Tuhan apa manusia? Nah, di doktrin kami juga Kristen itu ketika Yesus ada di dunia, dia ada dua natur, Bang Rolding. Natur pertamanya itu adalah Bukan, manusia. sabar. Iya, gitu. Kita tidak Kalau bahas, saya ingat. menjawab itu tidak bisa Dengar langsung dulu. apakah dia manusia, apakah dia enggak. Sabar. Doktrin kami ada, Yang kita di bahas Kristen ada hakikat bukan doktrin. natur. Bagaimana kamu ini? Kamu kan tadi mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu hakikat. Saya alihkan kamu ke Lukas 2 nomor 11. Yang saya tanyakan ketika bayi yang lahir itu hakikatnya apa? Saya tanya bayi yang lahir itu hakikatnya apa? Bukan naturnya. Ya, itu kan udah dibilang di situ, yaitu Kristus, Tuhan. Hakikat dia Tuhan. Iya, atau Allah hakikatnya apa itu? Yang lahir hakikatnya apa? Tuhan, dia Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah jadi bayi. Makanya untuk menjawab Alkitab ini nggak bisa kita kompromi, Bang Loding. Kalau Bang Loding bilang tentang pemahaman, kamu menjelaskan, silakan. tentang pemahaman Oke, apa itu silakan, bahasa silakan kamu Indonesia, jelaskan, silakan. ya udah kita di bahasa Indonesia aja terus. Tapi Bang Loding loncatnya ke Alkitab. Jadi aku pun nggak terima itu apa. Kalau hanya disesuaikan, karena kami doktrin kami ada itu. Ini yang logika ya. Tidak Kamu bisa. dengar saya dulu. Kamu dengar Kami saya. punya doktrin. Oke, kamu dengar saya dulu. Iya, kamu dengar saya dulu. Ini di sini. Ini pemahaman yang lurus. Agama tidak mungkin mematikan akal. Di dunia ini cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan. Ya. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat Tuhan adalah pencipta. Ini cuma ada dua. Jangan kau taruh Yesus di tengah-tengah sini. Tidak boleh. Berarti Yesus itu tidak. Berarti ketika di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau dia satu hakikat dengan Bapa, konsekuensi yang kalian terima berarti Tuhan kalian pernah jadi bayi. Karena dia juga hakikat Tuhan. Manusia hakikatnya daging. Allah hakikatnya roh menurut Kristen. Roh tidak dilihat, yang satu terlihat. Bagaimana kamu itu mau menjelaskan kepada saya? Yang kalian ngobrol ini sama orang Islam. Ya, tidak apa-apa. Ketika ada orang mengatakan, dengar. Ketika ada orang mengatakan di pasar kambing berubah menjadi robot, kami orang Islam tidak mungkin percaya langsung begitu. Kami datang ke pasar, kami cari tahu, betul tidak kambing berubah menjadi robot. Ketika bapak-bapak gereja mengatakan Tuhan itu 3 di dalam 1, kalian kalau berakal selidiki benar atau tidak. Wong Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Yesus, Bapa itu siapa? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oh, Yesus berarti Bapa itu Tuhan. Apakah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Iya, itu pemikiran Bang Loding sebagaimana orang Islam. Cuma kalau kami di dalam bagaimana pemikiran Kristen, saya? Wong itu dalil yang saya iya. kasih. Iya, tapi biar ku bacakan di Filipi 2 Bang Oke, Loding ya, silakan. di ayat 5-nya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, jadi fokus doktrin di 8 kami itu tadi. Coba fokus di 8. Fokus di 8 itu. dan di dalam 8. keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Oke. Makanya Bang Loding Dan sebentar, dalam sebentar, keadaan sedikit, sebagai sedikit. manusia, sabar. sedikit sedikit Silakan. Jadi kalau untuk memahami pemahaman orang Kristen membaca Alkitab ini, kita harus memahami juga doktrin-doktrin yang ada di Kristen. Jangan kita mentah-mentah membacanya dan memahaminya, itu salah. Makanya untuk memperingati orang-orang Kristen juga, aku ngasih tahu itu, kalian pelajari doktrin-doktrinnya juga. Jangan baca itu tapi telan mentah-mentah, tidak bisa. Lanjut Bang Loding. Oke. Coba. Ketika dengar baik-baik ya. Ketika dia menjadi manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dia taat kepada siapa? Yesus itu. Kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Allah Bapa, oke. Dia taat kepada Allah Bapa. Yesus taat kepada Allah Bapa. Menurut Yesus, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Menurut kamu, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ada satu Tuhan. Oke lah. Hakikat mereka sama. Begini. Hakikat mereka Begini sama. bro. Oke beginilah. Di tempat saya sudah masuk waktu asar. Saya izin asar dulu. Tidak ada narasumber di bawah. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Oke lah. Saya Bang. asar dulu. Semangat. Tidak ada semangat. narasumber. Fokus Bang Loding. Gembala tidak ada ya. Semangat. Nanti Fokus. naik lagi ya. Siap. Oke, Siap kalau ada Sehat kesempatan. selalu. Oke. Siap selalu. Bang. Nanti kalau ada kesempatan bertanya lagi tentang Islam, mungkin sebentar kamu naik ya, Boleh, biar kita boleh. dua arah begitu ya. Tanya-tanyalah tentang Islam. Masa kita cuma bahas Yesus terus? Lama-lama kau jadi Islam, saya jadi Oten. Bukan ya, saya mau sholat dulu. Ya. Oke teman-teman ya, izin dulu sebentar, saya rungkat sebentar, saya mau sholat dulu ya. Karena di sini kita mau persiapan untuk sholat asar dulu ya. Izin sebentar teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau bisa live kita live ya. Tadi sudah keceplosan dua Tuhan tapi dia kembali kepada satu. Tidak apa-apa, begitulah Oten kan. Karena sudah saya bilang Oten itu berbicara dulu baru berpikir. Gitu. Oke, izin dari saya teman-teman semua, terima kasih. Ya, biar tidak lalai live kita ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Ingat, NKRI harga mati, Tuhan tidak boleh mati.